Saya ini Al-Quran ya, ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muhaimin bersaksi bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang iman itu mungkin tujuannya tidak baik dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Masih kalau saya dalil mana nggak perlu dalil, nanggepin orang tolol itu nggak perlu dalil. Kalau kayak begitu mau nggak usah ngasih dalil, Gus. Ya langsung aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudari dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan kami di sini di channel Wali NU. Pada kesempatan kali ini masih berkaitan dengan topik mubahalah ataupun saling melaknat atau melaknat orang lain, saudara-saudara. Dan kali ini kami menemukan sebuah rekaman video ada terjadinya korban dan melaknat orang lain. Dan kali ini korbannya adalah dari kalangan pribumi ya, seorang Gus, kelihatannya masih muda ya, bernama Gus Auzi Muhaimin ya. Setelah mubahalah atau melaknat orang lain, yang dilaknatnya pada saat itu adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan disebutnya sebagai tolol dan tidak perlu dalil untuk menghadapi orang tolol, katanya begitu ya, saudara-saudari. Dan kemudian beberapa waktu setelah itu, setelah melaknat Kiai Imad dan yang lain-lain ya, beliau ini diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah efek-efek ataupun tindakan-tindakan yang bermain-main dengan laknat Allah. Apalagi yang dilaknat itu adalah seorang kiai ya, yang melakukan penelitian dengan sungguh-sungguh, dengan keilmuan, bermaksud untuk membersihkan daripada orang-orang yang ingin merusak nama besar Nabi Muhammad dan juga status yang mulia daripada para ahlul bait Nabi itu yang sedang mau dijaga. Tetapi tadi begitu yakin oleh Gus Auzi ya, Gus Auzi Muhaimin ini begitu yakin bahwa Kiai Imad itu pasti niatnya jahat. Padahal Nabi mengingatkan di dalam beberapa hadisnya tentang laknat-laknat, apalagi yang dilaknat itu adalah kaum muslimin, sebenarnya dilarang ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ada sebuah pemberitahuan ya tentang laknat. Innal abda idza la'ana syai'an sa'idal la'natu ila as-sama'i fatughlaqu abwabus sama'i dunaha. Jika seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit, saudara-saudara, dan tertutuplah pintu langit yang ada di bawahnya. Tsumma tahbitu ilal ardi fatughlaqu abwabuha dunaha. Kemudian laknat tadi yang sudah dikeluarkan oleh si pelaknat, maka laknat itu tadi akan turun lagi ke bumi. Namun pintu-pintu bumi telah tertutup. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan. Kemudian laknat yang sudah terlepas dari lisan si pelaknat tadi masih bergerak dia ke kanan dan ke kiri. Fa idza lam tajid masaran, kalau dia menemukan tempat untuk berlabuh, untuk henti, raja'an ila alladhi lu'ina, maka ia akan menghampiri orang yang dilaknat
Jadi laknatan yang diucapkan tadi setelah tembus ke langit, turun lagi ke kanan dan ke kiri, cari tempat berlabuh, nggak temu, maka dia akan segera menuju orang yang dilaknat. Dalam hal ini tentu Kiai Mat yang dituju langsung. Fa in kana lidzalika ahlan, tentu saja kalau orang yang dituju itu adalah orang yang memang pantas untuk dilaknat, saudara-saudara. Wa illa roji'an ila qailiha, ya. Tetapi sebaliknya, ketika laknatan tadi tidak menemukan bahwa orang yang dilaknat itu tidak pantas menerima laknatan daripada lisan orang yang melaknat atau si pelaknat, maka laknatan itu akan kembali kepada si pelaknat. Ya, sebagaimana isi laknatnya. Kalau laknatnya tadi seperti tadi, maka ya dizolimi akan diazab seperti apa yang diucapkan. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Jadi jangan bermain-main dengan laknat. Nabi Muhammad melarang kita melaknat sesama muslim. Ya. Dan contohnya sebagaimana disampaikan di dalam hadis, ya, riwayat Abu Daud tadi, saudara-saudari. Nah, mari kita dengarkan, tonton, supaya ini menjadi pelajaran, jangan lagi terjadi, baik itu Gus atau kalangan kabib-kabib itu sendiri. Ya. Buktikan kebenaran daripada nasab Anda dengan ilmiah. Fal ansabu syar'iyatun wa ilmiyatun. Nasab-nasab itu adalah syariat, diatur oleh syariat. Apalagi ini adalah nasab yang dihubungkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa dengan yakin 100% bahwa seperti kata Gus tadi, saya yakin 100% bahwa para habaib itu adalah keturunan Nabi. Lah dia sendiri belum melakukan pelacakan, ya. Tiba-tiba yakin, kemudian melaknat Kiai Mat dan lain-lain. Saudara-saudara, mari kita tonton dulu tayangannya. Orang tolol itu nggak percaya. Kalau kayak begitu mah nggak usah ngasih dalil, Gus. Ya langsung aja itu kata orang Betawi, tantang sepikul, kalau dia menantang kita pukul. Oh bala apa? Saya cuma bala, saya meyakini. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan yakin bahwasanya nasab Alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga iman dilaknat oleh Allah. Amin. Amin. Yes. Masih Quran lo gak main-main. Ya mau kimat, kalau mau 100 kali juga bilang itu gak percaya mereka. Cukup 1-2 kali cukup. Apa? Kamu masih framing saya karena uang. Maaf ya, orang-orang yang bilang kasih sebelum lebih kaya saya daripada orang lain. Motor saya butut, meskipun saya jelek-jeleknya adalah motor. Jelek-jelek ini saya bukan perintis, saya bukan pewaris, saya perintis. Jelek-jelek ini ya punya santri lah, meskipun hanya beberapa. Cowok semua berarti. Daripada yang Jibril ya, Raden Wijaya itu aslinya namanya Jibril, rumahnya Subejo, masuk gang. Cepatlah kalau sadar. Ya, nggak usah ikut-ikutan tesis nggak perlu. Sekarang udah terus nggak berada. Nggak pernah jawabnya panik sekarang. Udah nggak jaya lagi. Nggak jaya lagi sekarang. Karena di daerah-daerah dibikin pengukuhan DPC pasar itu sudah saya kerahkan, juga saya suruh untuk kita ikut-ikutan juga.
Jadi orang-orang awam yang tidak ngerti menau-menau tentang polemik WhatsApp ini, itu kesalahan. Tidak mengerti tentang polemik WhatsApp ini, akhirnya diajak gabung. Setiap hari untuk kebencian. Maka itu yang bikin bahaya. Lebih parah daripada FPI. FPI yang malah naik mungkar. Kalau ini nggak jelas ini. Ini penggemar FPI ya, organisasi ilegal Kau bilang kalau saya sama rakyat pecinta ISIS, seperti apa ya, jelas saya tidak bodoh seperti itu. ekstremis. Karena kau mengikuti tesnya iman, bukan kau semakin pintar, tapi kau semakin bodoh. Tapi tadi Mukimat Gus habis debat Rukori pada nangis di pojokan pintu. Berantem dong, buat apa? Berantem sama Mukimat dulu buat apa? Untungnya apa? Saya pengen punya kaos itu loh, gempur itu loh. Saya pengen punya baju gempur. Enggak sih, cuma siapa ya yang punya baju gempur yang bikin siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya di grup Asparagus. Pagi ini saya ini ada di di penginapan Graha Pelosok Graha Plaza Pelosok Kediri bersama dengan Gus Auzi. Istirahat tidur, tapi Gus Auzi saya bangunkan nggak bangun-bangun. Setelah saya cek Gus Auzi wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini saya Mukharrar Huduri, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arbain dari Demak. Saat ini ada di Pondok DNE Al Falah Mojo Kediri. Mohon doanya teman-teman Gus Auzi, semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal-amalnya. Apabila ada kesalahan dari panjangan semua, untuk panjangan semua melakukan kesalahan apapun selama di Asparagus, saya temannya memintakan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisi saya di kamar sama Gus Muhammad dari Tuban yang menemenin. Apa hikmah yang bisa? Nah, itu tadi hikmahnya ya, saudara-saudari, para sahabat semua dimanapun Anda berada. Jadi beliau ini sudah wafat, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal kebajikannya. Intinya ini sebagai pelajaran bagi kita semua dan siapapun Anda, terutama bagi Anda pemerhati daripada fenomena habaib dan kajian nasab alwi, dan kemudian terpancing marah-marah, ingin melaknat atau meminta mubahalah, pastikan dan lihatlah contoh daripada video kali ini ya. Ini kejadiannya lebih kurang 8 bulanan yang lalu, saudara-saudara. Beliau pun ini Gus Auzi Muhaimin ini sudah dinasihati oleh Kirampak ya. Coba saya tayangkan videonya. Ini wilnya saya yang santai. Biasa saya butuh yang kayak gini. Tenang aja. Enggak ngefek juga dengan hujatan netizen Mukimat Jahanam anak tua pun neraka tidak pengaruh. Mereka juga sayang terhadap angkatlah kaki, gerakan tangan, Dinasihati oleh Kiai Rampak. Ya, pindah posisi ya, disebut itu kan rampak. Awal Kiai Rampak cimut. Ya, itu namanya Abdillah, bukan Kiai Rampak. Abdillah, anaknya Budi Sini. Kita mutin, saya tahu mana wis. Ya, yang disiapkan ini. Disiapkan sudah lah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masa. Lu dibaliknya orang ngapir, wis. Enggak ngapir. Kau main sama lu kan ya? Iya.
ampun, saya pensiun jadi muhibin, ngono sih. Saya pensiun jadi muhibin. Saya sampai mati, ya sampai mati, dengarkan baik-baik, sampai mati. Tidak mungkin menjadi mukimat lanat jahanam lah. Sampai mati, saya tidak percaya dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Jangan bawa mas. Ya sampai mati hari kiamat saya tidak percaya dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Terima kasih. Nah, itulah tayangan videonya. Jadi jangan bermain-main dengan ucapan-ucapan laknat atau melaknat orang lain. Sebagaimana hadis yang kami bacakan tadi, faiza lam tajid masaron, apabila laknatan itu tidak menemukan tempat berlabuh setelah ke langit dan turun lagi, dan dia ke kanan dan ke kiri, kemudian dia mencari tempat yang berlabuh untuk berhenti tetapi nggak ketemu, raja'an ilal ladzi lu'ina, maka dia akan kembali kepada yang dilaknatnya, orang yang dilaknat. Fa in kana lidzalika ahlan, kalau orang yang dilaknat itu memang pantas untuk memperoleh atau menerima laknatan tadi. Wa illa raja'an ila qailiha, tetapi sebaliknya, ternyata orang yang dilaknat itu bukanlah orang yang pantas untuk menerima laknatan, maka laknatan itu akan kembali kepada si pengucapnya. Saudara-saudara, jadi video ini tidak ada bermaksud apa-apa, hanyalah sebagai pelajaran buat kita semua. Jangan mudah melaknat orang lain, apalagi sesama muslim. Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.